Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertemu lagi rekan-rekan sekalian di podcast spesial AIK. AIK itu apa? Al-Islam Kemudian. Ya, ini salah satu kajian atau mata kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, dan kebetulan hari ini kita membahasnya di AIK 4 ya kalau nggak salah ya. Ya. Dan memang ini spesial karena saya akan mengundang mahasiswa akan nanti sebagai narasumber untuk menjelaskan tema yang kita angkat. Ya, tema yang kita angkat hari ini kalau nggak salah tentang fikih difabel. Wah, tentang fikih rekan-rekan. Ini bukan perkara sederhana. Tapi kita sangat meyakini dengan para narasumber yang wajah-wajahnya ini sudah menghafal dan membaca ini. Dari fakultas apa nih? Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Jadi sekali ini mereka tidak menjadi pakar di bidang ahli biologi ya, jasmani, tapi di bidang rohani ya. Wih, mantap. Tapi sebelumnya kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Mulai dari sebelah mana? Kanan apa kiri? Baiknya kanan ya. Pojok dulu deh. Nama saya Novita Putri. Novita Putri. Sebelahnya Saya Nabila Dia Rahma. Nabila Dia. Rahma. Oh, saya pikir dia siapa itu? Ini Saya Ananda Syadzuna Wijaya. Ananda Sajuna Wijaya. Waduh, susah namanya. Sebelah ini Saya Saskia Nabila. Saskia Nabila. Sebelahnya Saya Rona Nisrina. Rona Nisrina. Sebelah sana Saya Riza Fatika Rohim. Riza Fatika Rohim. Woy, tepuk tangan untuk kalian dong. Siap ya? Kita langsung mulai saja pertanyaan. Ini sekali lagi membahas tentang fikih di Babel, rekan-rekan. Kajian fikih itu kajian yang semuanya itu digali dari ajaran. Intinya itu fikih begitu. Nah, persoalan di Babel ini adalah persoalan yang sudah menjadi fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Sejak zaman dulu sehingga zaman sekarang itu semua umat manusia punya namanya difabilitas. Bahkan kita kenal para nabi pun itu ada yang difabel. Nabi siapa? Ayo, siapa yang dianggap difabel? Yang cadel, yang musuhnya di Mesir. Siapa tuh? Nggak tahu siapa? Firaun. Siapa tuh nabinya? Nabi Musa. Mereka ingat Firaun, ingat Musa. Iya, beliau itu suaranya memang tidak begitu jelas. Makanya kan doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan. Jadi lisan itu tidak keluh. Ya, kemudian dalam Al-Qur'an juga banyak sekali penjelasan betapa memang difabilitas adalah salah satu fenomena kemanusiaan yang harus diperhatikan. Nah, bagaimana memperhatikan itu dalam perspektif fikih Islam kita akan bahas hari ini. Gitu ya. Oke. Langsung pertanyaan pertama. Ini tentang definisi dulu dong, pastilah ya. Sebelum jauh kita ke sana, apa sih fikih difabel itu? Gitu ya kira-kira ya. Siapa nih yang akan ngejawab nih? Saya Saya. Siapa tadi? Novita. Novita, silakan. Apa itu fikih difabel, Mbak Novita? Jadi menurut saya itu fikih difabel itu suatu ilmu fikih yang dimana di dalamnya itu menjelaskan hukum-hukum Islam para disabilitas dalam kondisi kehidupan, hak serta kewajiban mereka dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Oke. Dan untuk tujuan utama fikih difabel ini itu sebagai panduan yang jelas dalam seseorang yang menyandang disabilitas ini, bagaimana bisa dia itu melakukan ibadah, Ya. bersosialisasi dan Betul. melakukan aktivitas sehari-hari mereka. Ya, karena memang ada perbedaan tersebut tentu tidak disamakan dengan yang lain gitu ya. Bagaimana mereka beribadah dan lain-lain. Dan memang luar biasa Islam itu ada dua keadaan, namanya azimah dan rukhsah. Azimah itu adalah keadaan umum yang kita rasakan. Rukhsah itu kepada yang tidak mungkin melakukan. Yang bisa jadi mungkin difabilitas masuk ke sana, kira-kira gitu ya. Ada tambahan lagi? Tidak ada. Baik, ya. Kalau kita tadi sudah memahami pengertian, itu yang paling mendasar ya. Kemudian juga apa sih manfaatnya? Nah, ada juga, oke, itu dianggap manfaat bagi sebagian orang, tapi belum tentu dianggap urgent, kan? Gitu ya. Sebab menjadi makin perlu diperhatikan persoalan ini ketika ada manfaat dan memang urgent untuk dilakukan. Kira-kira gitu ya. Nah, siapa nih yang mau menjelaskan urgenitinya tentang fikih difabel itu? Saya, Pak. Oke, siapa tadi namanya? Ananda.
Ananda. Oke, silakan gimana urgensinya Ananda? Jadi kalau tadi sudah bahas tentang definisi, untuk urgensi sendiri itu saya mau bahas tentang seberapa pentingnya sih mempelajari fikih difabel ini. Jadi yang pertama itu bisa meningkatkan kesetaraan antar masyarakat, karena kan biasanya itu pada para penyandang disabilitas itu dianggap sebelah mata sama masyarakat. Jadi karena kita mempelajari fikih difabel ini, kita bisa seperti sharing kepada orang-orang tentang sebenarnya difabel itu tuh nggak boleh digituin, harusnya kita bersikap itu seperti apa kayak gitu. Nah terus itu juga bisa kita bisa memberikan ilmu kepada mereka tentang, kan tadi untuk mempelajari fikih difabel sendiri itu bisa tentang cara kita bersikap kepada orang lain, kemudian cara beragama, yang kehidupan sosial juga. Jadi kita bisa sharing info-info kepada orang-orang, jadi bisa mengubah pandangan orang terhadap disabilitas itu sendiri. Iya, kalau ingin mensetarakan ya harus dirubah pola pandang dulu gitu ya. Iya Pak. Kita punya program harus setara nih. Tapi kalau ada sejak awal kita memandang mereka memang sebelah mata, bagaimana kita bisa mensetarakan? Kira-kira gitu ya. Makanya perlu dipahami bagaimana urgensi dari pentingnya kita belajar fikih difabel. Kira-kira gitu ya. Sekarang kita masuk langsung ke intinya, itu pandangan Islam. Kalau fikih difabel kan jelas ya, paradigma itu fikih. Nah, fikih itu kan menggali dari pandangan Islam. Langsung nih kita to the point. Bagaimana pandangan Islam tentang tentang pengertian kemanfaatan, urgensi fikih difabel dan bagaimana cara penerapannya atau mungkin prinsip-prinsipnya gitulah ya. Silakan nanti siapa mencoba menjelaskan pandangan itu. Kira-kira siapa nih? Siapa namanya? Riza, Pak. Riza. Oke, silakan Riza. Baik, kalau dari pandangan Islam sendiri sebenarnya untuk difabel ini ada beberapa prinsip atau nilai-nilai yang dipandang atau digunakan di dalam Islam. Dalam Islam ini mengedepankan empati dan juga keadilan dan juga inklusi. Keadilan dan inklusi. Nah, itu tergabung dalam beberapa prinsip. Nah, yang pertama ini ada keadilan dan kesetaraan. Nah, dalam Islam ini diketahui bahwa semua manusia itu dianggap setara di mata Allah, memiliki hak-hak yang emang sama dari lahir, sehingga kayak tidak harus ada diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas ini. Kemudian yang berikut ada kewajiban sosial. Nah, kewajiban sosial di sini dimaksudkan bahwa setiap muslim itu punya ajaran atau punya pegangan bahwa harus selalu membantu dan tidak mendiskriminasikan para difabel. Jadi kayak kita tidak hanya menganggap mereka tuh ada, tapi juga kita membantu jika mereka ada yang dibutuhkan, seperti itu. Kemudian yang berikut ini ada inklusi ataupun penghargaan. Ini dimaksudkan bahwa untuk para penyandang difabel ini kita kayak harus memasukkan mereka atau memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial ataupun dalam kehidupan beragama. Jadi kayak tidak mengekskan mereka, tetapi kita menginklusikan atau memasukkan mereka dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Kemudian yang berikut ada perspektif terhadap kesulitan, bahwa diketahui bahwa kesulitan ataupun cobaan yang Allah berikan bisa berupa cobaan fisik seperti difabel ini bukan berarti Allah itu menilai ataupun memetakan martabat seseorang yang mengalami difabel ini. Tapi ini merupakan suatu cobaan yang mungkin meningkatkan martabat mereka di sisi Allah. Karena dalam Islam juga untuk manusia itu tidak dilihat dari bagaimana dia berpenampilan, apakah perawakannya cantik, ganteng, tapi berdasarkan amal ibadah mereka. Jadi ketakwaan itu yang lebih penting di mata Allah. Keren. Kemudian ini juga ada beberapa poin lagi dari dalam Al-Quran, yaitu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di mata Allah itu yang paling bermartabat ataupun yang paling dekat di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian dalam sabda Nabi juga disampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak memandang bentuk tubuh ataupun hartamu, tetapi dari memandang hati dan juga perbuatanmu. Mungkin itu sedikit pandangan Islam terkait difabel. Sedikit tapi berbobot banget tuh ya.
Ya, saya tangkap betul tadi ya, Islam tidak memandang. Allah tuh wa ma khalaqna hadza batila. Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Pasti ada hikmah, ada manfaatnya. Baik ya bagi yang bersangkutan juga termasuk buat orang lain gitu ya. Bagi kita yang tidak difabel, apa yang dilakukan tadi disampaikan oleh teman kalian, ya kita harus punya peran langsung memperhatikan mereka, bahkan menginklusi mereka, melibatkan mereka dalam kehidupan kita. Kalau bisa pelibatan yang memang profesional, yang serius gitu, bukan terpaksa melibatkan, tapi bagaimana kita memikirkan bahwa mereka sebenarnya bisa punya peran gitu ya dalam kehidupan manusia. Mungkin ada tambahan sedikit, Pak. Silakan. Di dalam Al-Quran juga tidak menyebutkan bahwa kita tuh harus menyantuni atau kayak mungkin Oh memberikan iya, sedekah kepada betul. orang difabel, itu tidak, karena itu terkesan kita mengecilkan Iya. mereka. Oh. Tapi di sini di dalam Al-Quran surat Abasa ayat 1-4 disampaikan bahwa kita itu dilarang untuk menyepelekan para difabel. Betul. Memang tidak ada dalam penerima zakat itu difabel ya. Yang ada tuh fakir, miskin. Nah, fakir miskin tuh nggak harus difabel tuh. Ada yang sehat tapi derajatnya fakir dan miskin. Sekarang kita di Indonesia nih, kita main di Indonesia sekarang. Kalau tadi memang bicara pandangan Islam, tapi biar bagaimanapun sebuah pandangan, pemahaman kalau tidak diimplementasikan secara real kan kesulitan. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia dan memang mayoritas Muslim juga harus memperhatikan persoalan ini. Tentu sebagai negara yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan harus ada sebenarnya regulasi yang secara khusus nih yang menangani persoalan difabilitas. Ya gitu ya kira-kira ya. Siapa yang mau menjelaskan bagaimana regulasinya? Oke, siapa tadi namanya? Nabila. Nabila. Oke, silakan Mas Nabila. Mas Nabila. Mbak Nabila. Oke. Iya, baik, mungkin izin menjelaskan sedikit. Jadi Banyak juga nggak apa-apa. Jadi untuk kebijakan umum tentang difabel itu sendiri biasanya itu mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi, aksesibilitas dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dari para penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, untuk kebijakan umum yang berlaku di negara kita itu sendiri, yang pertama dan yang paling utama adalah perundang-undangan dan juga pelindungan hukum. Jadi untuk perundang-undangan dan juga perlindungan hukum ini sendiri biasanya itu mencakup aspek yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi, lalu aksesibilitas dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup dari para penyandang disabilitas. Oke. Nah, untuk kebijakan umum yang diadopsi oleh negara kita, yang pertama dan paling utama di situ ada perlindungan hukum dan juga perundang-undangan. Oke. Jadi, undang-undang kita ini sendiri itu melarang perlakuan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas, baik itu pada aspek transportasi, pendidikan, lalu juga akses ke layanan umum dan lain sebagainya. Jadi para penyandang disabilitas itu sendiri juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, lalu juga untuk menaiki transportasi yang layak dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu dia ada aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini sendiri adalah regulasi yang mengharuskan fasilitas publik itu untuk dapat digunakan oleh semua individu tanpa hambatan. Jadi misalnya jalan, trotoar dan lain sebagainya dibuat supaya lebih mudah dan juga membantu para disabilitas untuk berinteraksi sehari-hari. Lalu yang ketiga ada pendidikan inklusif. Jadi kebijakan ini itu memastikan anak-anak penyandang disabilitas memiliki akses yang setara ke pendidikan yang berkualitas. Dan juga disediakan adanya alat bantu pelajar yang khusus, lalu juga guru pendamping dan lain sebagainya. Dan tentunya untuk implementasi dari kebijakan ini itu biasanya melibatkan berbagai lembaga pemerintahan, selain itu juga organisasi non pemerintahan serta partisipasi aktif dari komunitas penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, hal ini tuh sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat itu benar-benar efektif dan juga sesuai dengan kebutuhan nyata para penyandang disabilitas. Oke, ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat juga kan. Selain pemerintah tadi membuat kebijakan, regulasi, intinya memang pengakuan terhadap mereka dan menyiapkan pelayanan dan lain sebagainya terhadap mereka. Tapi tentu juga yang pasti harus melibatkan masyarakat, termasuk lembaga-lembaga sosial tuh. Tapi tetap berdasarkan kepada filosofi dan peraturan bagaimana seharusnya kita berinteraksi dan memperlakukan mereka selayaknya, ya kan, sesuai dengan kebutuhan mereka. Kira-kira gitu ya. Sekarang kita masuk nih ke fikih banget ini. Fikih artinya memang perspektif Islam terkait misalnya tentu dengan keadaan mereka yang
tentu tidak sesempurna orang yang tidak difabel ya, atau tidak disable ya. Ada keadaan tertentu mereka yang beribadah itu tidak sesuai dengan orang-orang yang biasa umumnya. Nah sekarang sebagaimana sih sebenarnya tata caranya nih, ibadah mereka, ibadah para difabel ini menurut perspektif fikih, termasuk akhlak kita juga nih dalam perspektif fikih dalam bergaul dengan mereka. Kira-kira gitu ya, kita perlu tahu kan persoalan ini. Siapa yang akan membahas ini? Siapa namanya? Saskia. Oke, gimana Saskia? Baik, ini saya akan menjelaskan terkait ibadah berperspektif difabel. Jadi yang seperti kita tahu bahwa Islam ini kan memandang semua manusia itu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dan memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, Islam juga memberikan perhatian khusus kepada para penderita difabel dan mengatur berbagai aspek kehidupannya gitu. Seperti salah satunya itu seperti tata cara beribadah. Bagaimana Islam itu memberikan perhatian khusus gitu kepada para penderita difabel dalam menjalankan ibadahnya. Seperti mungkin ada beberapa para penderita difabel itu tidak mampu untuk melaksanakan ibadah seperti normalnya, seperti melaksanakan ruku, sujud, itu bisa dilakukan sambil duduk. Mereka yang kekurangan anggota badan Iya, seperti itu. Kemudian ada yang tidak bisa untuk wudhu, bisa dilakukan dengan tayamum, seperti itu. Kemudian juga terkait adab dan etika. Bagaimana Islam itu mengajarkan adab dan etika kita kepada para penderita difabel gitu. Jadi kita harus menghormati, tidak boleh mendiskriminasi para penderita difabel dan juga harus saling membantu mereka dalam menjalankan ibadah. Mungkin ada yang kesulitan gitu, kita bisa membantu mereka juga seperti itu. Oke, itu akhlak kita ya, tetap tadi sebenarnya memperkuat tadi penjelasan. Iya. Ya, artinya memang bagaimana kita tetap membantu mereka dan menginklusi mereka kalau perlu gitu kan. Termasuk tadi ibadah mereka juga berbeda sesuai dengan keadaannya. Tidak bisa berdiri maka duduk, tidak bisa duduk jongkok, ya sama seperti yang cuman berbeda dengan kasus tertentu. Mereka ini sifatnya kontinu karena disabilitasnya itu kan biasanya kadang sampai akhir hayat ya, cacat sampai seterusnya gitu ya. Abadi apa namanya? Cacat iya. Sampai akhir. Ada tambahan? Saya menambahkan sedikit ya. Iya. Sebenarnya mungkin bisa untuk simpelnya itu adanya fikih difabel sendiri dalam hal ibadah itu bisa seperti keringanan bagi para disabilitas untuk melakukan suatu kewajiban dan juga haknya. Karena kan kembali lagi tadi bahwa kita tuh semuanya setara. Pasti dalam hal ibadah pun bagi para disabilitas itu juga diwajibkan dan mereka punya hak untuk beribadah. Gitu. Dari untuk sholat misalnya, tadi mungkin Saskia udah jelasin sedikit, sholat nggak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Tapi itu sebenarnya kesetaraan loh ya saya bilang. Karena beberapa di Pebble itu nggak mau dibeda-bedain, ya nggak mau juga. Tetapi memang ada keterbatasan yang mau nggak mau mereka kelihatannya beda. Tetapi secara keinginan hasrat mereka ingin disamakan, hanya tidak memungkinkan saja. Maka karena Islam itu aja agama yang ya tadi yasir ya, memudahkan, tidak mempersulit, maka harus menyesuaikan dengan keadaan. Kira-kira gitu ya. Sekarang kita masuk ke puncak nih. Ini pertanyaan terakhir, tapi lebih mengarah nanti akan merangkum secara keseluruhan. Intinya memang ada konsep kita itu bermuamalah dengan mereka, tapi itu kan tidak mengabaikan mereka, ya kan? Dan Islam itu memang begitu rahmatan lil alamin. Kira-kira nih sebagai arah ke sana tentang bagaimana kita bermuamalah yang seharusnya itu mungkin menjadi penjelasan terakhir nih, kayaknya pembicara terakhir nih. Jelas tinggal dia nih. Siapa namanya? Rona. Jadi dalam muamalah berperspektif difabel ini kita harus menyetarakan harkat martabat bagi penyangga difabel dan juga menyetarakan pelayanan masyarakat seperti itu, seperti juga pendidikan, lalu akses dan kita juga harus menganggap penyangga difabel ini ada di sekitaran kita, ikut juga berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga apa lagi? Udah harus ada lah gitu ya dalam kehidupan kita, eksistensi mereka gitu, jangan sampai dibeda-bedakan. Kira-kira sepakat gitu ya. Ya cuman memang biar gimana pun mungkin dalam beberapa hal yang tidak bisa jangan dipaksakan. Maka itu dalam fikih Imam Hanafi itu kan bukan tidak bolehkan, membatasi dalam beberapa hal
tidak memungkinkan jangan dipaksakan. Contoh misalnya dalam jual beli, ketika dia berinteraksi tidak bisa berbicara, jangan dipaksa untuk melayani masyarakat gitu. Atau misalnya jualan kacamata, sedangkan mereka kekurangan matanya, buta gitu kan. Jualan obat minyak rambut, rambutnya nggak ada, karena mungkin. Ya, itu tapi itu wajar, bukan beda-bedakan. Saya pikir orang sehat pun juga tidak bisa melakukan semua hal karena keterbatasan mereka. Kira-kira begitu ya. Ya. Baik rekan-rekan sekalian, kita sudah sampai pada ujung acara kita hari ini. Luar biasa semua, tepuk tangan dong semua rekan-rekan ya. Mereka sudah berusaha sedemikian keras untuk bisa menjelaskan, karena secara tidak langsung ini kan bukan bidang mereka sebenarnya. Tapi saya akui ini luar biasa, dan saya pastikan akan saya masukkan dalam channel Ngobrol Sejenak saya secara khusus. Itu saja, terima kasih sekali lagi rekan-rekan sekalian. Kita akan ketemu lagi dalam tema-tema yang lain yang jauh lebih bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.